Hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri, yaitu refleksi. Dalam kegiatan ini diharapkan kalian dapat memahami sifat-sifat refleksi, dapat menentukan bayangan dari refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menganalisis bentuk bayangan dari refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Akan ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Pertama, kita mulai dari kegiatan 1. Kita akan merefleksikan titik A, B, dan C terhadap sumbu X. Pertama, input dulu titik A, titik B, dan titik C-nya. Terdapat 3 titik, titik A, titik B, dan titik C. Jika titiknya tidak terlihat, maka klik tanda ini, kemudian pilih ini, kemudian geserkan. Selanjutnya kita akan merefleksikan titik-titik ini terhadap sumbu X. Pilih menu ini, kemudian klik Reflect About Line, klik. Kemudian pilih titiknya dan pilih sumbu X. Ini adalah bayangannya. Kita pilih lagi titik B dan sumbu X. Bayangan titik B, pilih titik C dan sumbu X. Bayangan titik C ada di bagian bawah sumbu X. Kita gerakkan dulu. Karena dia tidak tampak, maka kita bisa memilih. Kita perkecil skalanya. Untuk membuat perbedaan warna pada titik asal dan titik bayangan, maka pilih titik bayangan, klik kanan, kemudian pilih setting, kemudian pilih color, klik, maka warnanya berubah menjadi hijau. Kemudian pilih titik B, klik warna hijau, pilih titik C dan klik warna hijau. Yang warna biru merupakan titik asal, yang warna hijau adalah titik bayangannya. Sekarang kita akan menghubungkan titik-titik pada titik asal dan titik-titik pada titik bayangan dengan menggunakan ruas garis. Pilih segmen, kemudian pilih 2 titik, titik-titik pada titik asal, ini untuk menetralkan, klik di sini. Untuk menghilangkan label K, J, I, ini dapat dilakukan dengan klik kanan, kemudian klik pada Show Label. Lakukan kegiatan ini untuk ruas garis yang lain.
Selanjutnya, untuk membuat warna pada ruas garis, pilih ruas garisnya, kemudian pilih warna hijau. Ruas garis pada garis B aksen, C aksen juga. Kemudian ruas garis A aksen, B aksen. Untuk ruas garis pada titik-titik asal, pilih warna biru. Sehingga diperoleh suatu titik A, B, C yang direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Pada kotak input, dapat kalian lihat bahwa titik A yang awalnya 2,3 setelah direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan 2,-3. Begitu juga untuk titik B yang awalnya 8,4 menjadi 8,-4, dan titik C yang awalnya 5,7 menjadi 5,-7. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, silakan tuliskan formula dari suatu titik yang direfleksikan terhadap sumbu X dan amati sifat-sifat dari refleksi terhadap sumbu X. Sekarang kita akan menentukan refleksi suatu titik terhadap garis Y sama dengan X. Pertama, input dulu titik-titiknya, titik A, titik B, dan titik C. Kemudian input garis Y sama dengan X. Ini adalah garis Y sama dengan X. Untuk membedakan warnanya dengan sumbu X dan sumbu Y, berikan warna yang berbeda. Aktifkan garisnya dengan mengklik garisnya, kemudian pilih setting, pilih color, pilih warna garisnya. Kemudian kita akan mencerminkan titik A, B, dan C ini terhadap garis Y sama dengan X. Pilih menu ini, pilih Reflect About Line, kemudian klik pada titiknya dan klik pada garis refleksinya, sehingga diperoleh refleksi dari titik A adalah A aksen. Kemudian klik titik B dan garis refleksi, sehingga diperoleh bayangan dari titik B. Karena tidak terlihat, maka kita geser. Ini adalah refleksi dari titik B. Kemudian kita refleksikan lagi titik C, klik titik C, pilih garis Y sama dengan X, sehingga diperoleh A aksen, B aksen, dan C aksen. Untuk membuat perbedaan, kita beri warna yang berbeda pada titik-titik hasil refleksi. Untuk menetralkan, klik ini, klik titik A-nya, kemudian titik C, hasil refleksi, titik B, hasil refleksi. Selanjutnya, kita akan menghubungkan titik-titik hasil refleksi dengan menggunakan segmen. Pilih dua titik yang berbeda. Kemudian titik-titik asal kita juga hubungkan. Kita netralkan dulu. Klik pada ruas garis, kemudian pilih show label untuk menghilangkan
penamaan pada ruas garisnya. Selanjutnya kita akan memberikan warna pada ruas garis yang menghubungkan titik-titik bayangan dengan warna hijau. Kemudian ruas garis yang menghubungkan titik-titik asal diberi warna biru. Inilah tampilan dari refleksi titik A, B, C terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, dan C aksen. Perhatikan pada kotak input, di sini titik asalnya 2,3, ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan bayangan 3,2. Begitu juga ketika titik B 10,4 menghasilkan bayangan 4,10, kemudian titik C 5,7 menghasilkan bayangan 7,5. Silakan analisis data ini, kemudian amati bayangan yang terjadi setelah suatu titik direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tuliskan kesimpulan kalian pada lembar kerja. Selanjutnya, kita akan membahas refleksi terhadap garis X sama dengan H. Langkah pertama, tuliskan terlebih dahulu titik A, titik B, dan titik C, sehingga diperoleh titik A, titik B, dan titik C ini. Kemudian tulis garis X sama dengan H. Garis X sama dengan H. Di sini H merupakan suatu konstanta, di mana H itu merupakan setiap bilangan yang terdapat dalam bilangan real. Ini hanya beberapa saja representasinya. H itu dalam GeoGebra ini bergerak mulai dari negatif 5 hingga 5. Seandainya posisi dari H ini kita pindahkan slidernya, menjadi di X sama dengan 2, maka kita bisa membuat refleksi garis X sama dengan H, di mana H sama dengan 2. Untuk membedakan garis X sama dengan H ini dengan sumbu X dan sumbu Y, kita beri warna. Selanjutnya kita akan merefleksikan titik-titiknya. Pilih ini, pilih reflect bold line, kemudian pilih titik A dan pilih garis refleksinya, kemudian kita pilih titik B dan garis refleksi. Terlihat di sini titik B-nya belum muncul, tetapi dalam kotak input sudah ada, berarti di sini kita geser. Ini titik B. Kemudian kita refleksikan kembali titik C. Klik titik C dan garis refleksinya. Kita beri warna pada titik hasil refleksi. Cinta kepada hidup memberi
Selanjutnya kita akan menghubungkan setiap titik hasil refleksi dengan titik hasil refleksi lainnya. Pilih ini, segmen. Kemudian titik asal juga kita hubungkan. Selanjutnya kita hilangkan nama pada segmen garisnya. Kemudian kita beri warna pada ruas garis. Kemudian klik lagi. Selanjutnya kita klik pula pada ruas garis yang menghubungkan titik-titik hasil refleksi, kita pilih, kemudian kita beri warna hijau. Inilah tampilan dari refleksi terhadap garis X sama dengan H ketika H sama dengan negatif 2. Berarti garis refleksinya adalah garis X sama dengan negatif 2. Karena yang ada pada tampilan GeoGebra ini, nilai H itu bergerak mulai dari negatif 5 hingga 5, maka kita bisa membuat animasinya sehingga akan tampak seperti berikut. Ketika garis refleksinya bergerak, misalkan ketika dia berada di sebelah sini, X sama dengan min 4, maka bayangannya pun ikut bergerak. Dan titik-titik hasil refleksinya juga berubah. Silakan diamati ketika X sama dengan H, maka titik yang berubah pada titik A aksen itu hanya pada nilai X. Begitu juga ketika di titik B aksen dan di titik C aksen. Berdasarkan data ini, silakan analisis bagaimana sifat dari refleksi suatu titik terhadap garis X sama dengan H. Tuliskan data ini pada tabel yang telah disediakan pada lembar kerja. Kemudian buatlah kesimpulan berdasarkan hasil pengamatanmu pada refleksi terhadap garis X sama dengan H. Sekarang kita akan menentukan refleksi titik-titik terhadap garis Y sama dengan K. Langkah pertama, input dulu titik
A, titik B, dan titik C. Kemudian kita input garis Y sama dengan K, enter, sehingga akan diperoleh seperti ini. Ini adalah garis Y sama dengan K. Untuk membuat perbedaan dengan sumbu X dan sumbu Y, kita beri warna terlebih dahulu. Ini adalah garis Y sama dengan K, di mana dalam aplikasi GeoGebra ini didefinisikan K-nya dimulai dari negatif 5 hingga 5. Namun, nilai K ini tidak terbatas pada negatif 5 hingga 5. K ini merupakan elemen bilangan real. Sekarang kita akan merefleksikan titik A, B, dan C terhadap garis Y sama dengan K. Kita pilih menu ini, pilih ini, kemudian kita klik titik A dan garis refleksinya. Ini adalah titik aksen. Kita lakukan kegiatan yang sama pada titik B dan C. Sehingga diperoleh titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Untuk membedakan titik asal dan titik bayangannya, maka kita beri warna berbeda pada titik bayangannya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selanjutnya kita akan menghubungkan titik-titik hasil refleksi dengan menggunakan segmen. Kemudian titik-titik asal juga kita hubungkan. Kita netralkan terlebih dahulu. Kemudian kita hilangkan label pada ruas garis. Kemudian kita berikan warna pada ruas garis. Klik pada ruas garis, kemudian pilih warna. Untuk ruas garis yang menghubungkan titik asal, berikan warna biru. Titik A, B, dan C yang telah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan menghasilkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen seperti terlihat pada gambar. Karena ini merupakan garis Y sama dengan K, di mana K-nya itu bergerak dari negatif 5 hingga 5, maka ketika kita klik pada bagian input ini, tombol ini, maka akan terlihat pergerakan dari titik-titik hasil refleksi. Ketika garis Y sama dengan K, K-nya berubah, maka titik A aksen, B aksen, dan C aksen juga berubah. Pada kota input dapat dilihat bahwa perubahan nilai K itu mengakibatkan perubahan titik refleksinya pada ordinat.
Silakan analisis data yang ada, kemudian tentukan formula untuk suatu titik yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Selanjutnya tentukan pula bagaimana sifat dari bayangan yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Sekarang kita akan merefleksikan titik A, B, dan C terhadap garis Y sama dengan min X. Langkah pertama, buat dulu titik A, titik B, dan titik C, kemudian input garis Y sama dengan min X. Kemudian kita beri warna yang berbeda sehingga tidak sama dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Kemudian kita akan refleksikan titik A terhadap garis Y sama dengan min X. Pilih ini, pilih reflect about line, kemudian klik titik A, klik garis refleksi. Ini adalah titik A hasil refleksi, kemudian pilih titik B, pilih garis refleksinya. Karena tidak terlihat di layar, maka kita geser. Ini titik B hasil refleksi, kemudian kita refleksikan lagi titik C, pilih titik C, kemudian pilih garis refleksi. Untuk membedakan titik-titik hasil refleksi dengan titik asal, kita ubah warnanya. Kemudian titik A juga hasil refleksi kita ubah. Titik B hasil refleksi juga kita ubah warnanya. Sekarang kita akan menghubungkan titik-titik hasil refleksi ini dengan menggunakan ruas garis. Kemudian kita gerak lagi, kemudian kita pilih ini, pilih ruas garis, kemudian titik asal kita hubungkan. Selanjutnya kita hilangkan label pada tiap ruas garis. Selanjutnya kita beri warna berbeda. Kemudian untuk ruas garis yang menghubungkan titik asal, kita klik dan kita beri warna biru. Karena ini tidak terlalu tampak, maka kita perkecil skalanya sehingga tampak pada layar. Inilah ini adalah tampilan dari titik A, titik B, dan titik C yang telah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Pada awalnya, titik A 1,0 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka kita peroleh A aksen itu adalah 0,-1. Kemudian titik B
yang awalnya 9,7 kita peroleh negatif 7,9, kemudian titik C yang awalnya 2,5 kita peroleh bayangannya negatif 5,2. Dengan menggunakan data ini, silakan analisis sifat-sifat dari suatu titik yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentukan pula formula dari suatu titik yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif.